Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Wiwin Herwina, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Identifikasi Kebutuhan Belajar Kurikulum. Perkenalkan, nama saya Septiani Putri dengan nomor pokok 202103057. Saya dari Pendidikan Masyarakat angkatan tahun 2020 kelas B. Di sini tujuan saya dalam pembuatan video adalah untuk memenuhi salah satu tugas akhir ujian akhir semester ganjil, yang dimana saya akan memaparkan materi yang telah dipresentasikan. Bagian materi saya, kebetulan sekali saya merupakan moderator dari kelompok 1, yang dimana maka saat ini saya akan memaparkan materi dari pembahasan yang menjelaskan pembahasan mengenai program kurikulum dan pendidikan luar sekolah beserta jenis-jenisnya. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis pendidikan luar sekolah beserta kurikulumnya dan akan diakhiri dengan kesimpulan. Baik, pada pembahasan memiliki poin pertama yang dimana ada pengertian kurikulum PLS. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan luar sekolah ini menjadi salah satu alternatif sebuah pendidikan nasional yang dikembangkan untuk menjangkau masyarakat untuk lebih luas. Pendidikan luar sekolah ini diselenggarakan dengan mengacu kepada kurikulum pendidikan luar sekolah. Pada pendidikan luar sekolah, kurikulum pendidikan luar sekolah mempunyai bentuk dan pelaksanaan yang berbeda dengan sistem yang sudah ada di dalam pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah ini timbul dari konsepan pendidikan seumur hidup, di mana kebutuhan akan pendidikan tidak hanya pada pendidikan persekolahan atau pendidikan formal saja. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis PLS. Yang pertama adalah pendidikan kecakapan hidup, yang kedua adalah pendidikan anak usia dini, yang ketiga adalah pendidikan kepemudaan, yang keempat pendidikan pemberdayaan perempuan, yang kelima adalah pendidikan keaksaraan, yang keenam adalah pendidikan keterampilan dan yang keterampilan kerja, dan yang terakhir adalah pendidikan kesetaraan. Lalu langsung saja pada pengembangan kurikulum PLS. Salah satu cara pada saat penyusunan kurikulum ini, kurikulum adalah karena kurikulum merupakan sebuah perangkat rencana dan pengaturan yang dimana mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan, yang dimana belajar mengajar, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 pada bab 1 pasal 1, yang dimana dengan menggunakan kurikulum kita akan meningkatkan mutu, proses dan hasil pendidikan tersendiri. Lalu yang selanjutnya adalah pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat merupakan sebuah pendidikan yang hadir, yang dimana guna menyikapi sebuah permasalahan terkait pendidikan di kalangan masyarakat. Pendidikan masyarakat ini atau yang sering disebut dengan PLS atau pendidikan luar sekolah diselenggarakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia merupakan pemaparan ideal sebagai wujud dari cita-cita pendidikan masyarakat yang sudah seharusnya dikembangkan dengan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan masyarakat setempat yang memiliki inklusivitasnya masing-masing. Lalu yang selanjutnya adalah pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa ini atau yang sering disebut dengan POD, yaitu pendidikan yang menuntut ilmu yang tidak pernah mengenal batas usia, manusia, dan bisa dilaksanakan dimanapun kita berada. Pendidikan ini atau education tidak sama dengan sekolah atau schooling. Sekolah merupakan bagian dari kegiatan pendidikan atau belajar. Yang terakhir adalah pendidikan perluasan. Pendidikan perluasan ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pendidikan luar sekolah atau PLS yang meliputi seluruh kegiatan pendidikan, baik yang dilaksanakan di luar sistem pendidikan sekolah, yang dilembagakan ataupun yang tidak dilembagakan. Baik, beranjak dari pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis PLS beserta kurikulumnya. Di sini terdapat pendidikan keaksaraan, yang dimana pendidikan keaksaraan ini merupakan salah satu program dari pendidikan luar sekolah yang dimana berhubungan langsung dengan populasi sasarannya adalah
Masyarakat yang belum dapat membaca atau menulis, dulu program ini dikenal dengan istilah pemberantasan buta huruf atau PBA. Sekarang program keaksaraan ini terkenal dengan istilah kursus pengetahuan dasar atau KPD, yang dimana memiliki target ialah terbatasnya populasi sasaran dari buta baca, buta tulis, buta pengetahuan umum, dan buta bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya adalah pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Pada pendidikan ini lebih cenderung kepada program-program yang sifatnya aplikatif, yang dimana untuk menambah atau memperdalam sebuah keterampilan yang dimiliki dalam diri, yang dimana keterampilan ini baik dari dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Selanjutnya adalah pendidikan kesetaraan. Dalam program pendidikan luar sekolah tentunya tidak asing lagi mendengar kata pendidikan kesetaraan. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyetarakan pendidikannya seperti pendidikan formal, yang biasanya dalam hal ini adanya paket A untuk SD, paket B untuk SLTP, dan paket C untuk SLTA. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Saya akan menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan dari materi bab pertama, yaitu kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk kenaikan kelas atau mendapatkan sebuah ijazah. Kurikulum ini merupakan segala usaha untuk mempengaruhi anak dalam belajar, baik dalam kelas, halaman, maupun luar sekolah. Dengan demikian, hal-hal yang tidak diusahakan oleh pihak sekolah tidak dapat disebut sebagai kurikulum. Pendidikan luar sekolah menjadi salah satu alternatif pendidikan nasional yang dikembangkan untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Pendidikan luar sekolah ini diselenggarakan dengan mengacu pada kurikulum pendidikan luar sekolah. Kurikulum pendidikan luar sekolah ini mempunyai bentuk dan pelaksanaan yang berbeda dengan sistem yang sudah ada dalam pendidikan sekolah. Pelaksanaan pendidikan luar sekolah lebih ditekankan kepada pemberian keahlian dan keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Pembinaan dan pengembangan pendidikan luar sekolah ini atau PLS lebih dipandang relevan untuk bisa mengisi atau topang menopang dengan sistem persekolahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya presentasikan pada kelompok 1, mata kuliah identifikasi kebutuhan belajar. Saya Septiani Putri, mohon pamit undur diri, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan penyebutan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.